Kaset video atau VHS memang adalah dinosaurus jika kita bandingin sama gadget sekarang. Kualitas gambarnya yang bersemut-semut kalah jauh sama kejernihan layar HD. Suaranya berdesir dan kadang terdengar bindeng. Bukan apa-apa deh dibandingkan dengan teknologi kita yang sekarang. Tapi VHS punya keunggulan sendiri. Tidak ada menu yang rumit, tidak ada loading screen yang annoying, tidak ada software updates, nggak ada iklan. Saat kita ingin merekam, tinggal pasang kamera dan rekam. Saat mau nonton, tinggal masukin ke video dan tonton. Sekarang semuanya overproduce, terlalu banyak polesan. Bikin video YouTube aja, sekarang ini harus benar-benar profesional. Nggak cukup dengan gambar dan suara berstandar tinggi aja. Harus dilengkapi pakai efek, pakai edit-edit, segala macam. Gak usah jauh-jauh, aku bahkan merindukan tahun 2000-an ketika video-video yang ada di YouTube masih berupa home video sederhana yang produksinya lebih mirip video VHS ketimbang buatan stasiun televisi. Kenapa? Karena video-video rumahan tersebut terasa lebih real, lebih jujur. Karena itulah kehadiran VHS 1904 ini jadi angin segar buatku. Aku sudah jenuh sama film-film yang terlalu sibuk berlomba untuk menjadi besar, baik dari segi visual, efek, cerita, hingga ke twist. Terutama film horor. Sebab sesungguhnya, real dan jujur itulah yang jadi situasi penentu kualitas cerita horor. Situasi menakutkan yang dialami oleh karakter harus benar-benar beresonansi kepada kita. Ketika mereka diganggu hantu misalnya, perasaan bersalah atau perasaan duka yang dilambangkan oleh peristiwa menakutkan tersebut harus sampai ke penonton, ke kita. Film harus mampu membuat kita mengerti perasaan tersebut, dan in turn bisa membuat kita merasa relate dan percaya bahwa kita tuh bisa saja mengalami hal yang serupa, sehingga kita jadi takut. Banyak horor modern yang gagal menyampaikan real dan jujur tersebut, karena mereka terlalu fokus ke membuat spektakel horor, ke membuat wahana rumah hantu, alias wahana kaget-kagetan, ke merangkai plot rumit dengan twist yang justru sebenarnya mengalihkan kita dari esensi cerita. Terlalu fokus ke membuat hantu tampak senyata mungkin, padahal justru menjauhkan kita dari ceritanya. Dua film VHS original yang tayang pada tahun 2012 dan 2013 paham bahwa culture horror berkembang justru saat VHS lagi hits-hitsnya. Maka mereka mengembalikan penonton kepada masa tersebut. Sehingga kedua film VHS yang pertama sukses dan digemari, baik bagi yang rindu era VHS, hingga bahkan oleh penonton yang gak really aware sama kekuatan konsep video tersebut. Mengikuti dan melanjutkan konsep terdahulunya, VHS 94 hadir sebagai antologi horor pendek dengan genre horor brutal dan berdarah-darah. Masing-masing horor pendek tersebut didesain berupa tontonan kaset video jadul. Estetik yang dipakai dan dipertahankan di sini adalah sudut pandang orang pertama dengan layar yang bersemut, dengan suara yang berdesir, dan kamera yang bergoyang-goyang. Ada 5 cerita lepas di sini, yang salah satunya difungsikan sebagai perekat atau tubuh utama bagi film, yaitu cerita tentang sekumpulan pasukan SWAT yang menyerbu markas sebuah cult. Di sana mereka menemukan banyak hal-hal mengerikan, termasuk 4 video yang juga bakal kita tonton. Video atau cerita favoritku di sini adalah Storm Drain, karya Chloe Okuno. Seorang reporter dan kameramennya sedang meliput sebuah urban legend tentang makhluk setengah tikus setengah manusia yang hidup di gorong-gorong. Nah, kita dibuat melihat aktivitas mereka lewat kamera si kameramen. Konsep low quality dan POV dimainkan dengan pintar di sini. Lingkungan gelap yang mereka lewati terasa semakin mencekam lewat pandangan mata kita yang terbatas. Horor itu akan benar-benar terasa ketika Okuno memperlihatkan sekelebatan makhluk di dalam sana. Untuk membuat kita tetap tertarik, Okuno membuat karakter-karakternya berbobot. Ada motivasi dari si reporter, dan nantinya ada hal yang menjadi antagonis dari motivasi tersebut. Nafas pendek segmen ini jadi terasa begitu berarti. Setup, pengungkapan, bahkan aftermath cerita tidak disampaikan dengan terburu-buru. Sama sekali tidak ada niat dari segmen ini untuk membuat cerita menyusur tempat gelap tersebut semata hanya untuk mengagetkan penonton.
Kita bisa lihat betapa respect dan fokus ke berceritanya si pembuat film ini dari cara dia membuild up dan memberikan payoff kepada makhluk legenda yang dicari oleh karakter cerita. Segmen ini bahkan dilengkapi oleh klip-klip iklan ala 90-an yang menambah kesan television footage yang semakin real. Konsep sederhana ini dijadikan lebih sederhana lagi oleh cerita The Silent Wake, garapan Simon Barrett. Di malam berbadai, acara pemakaman seorang pemuda misterius terpaksa ditangguhkan. Seorang perempuan penyelenggara pemakaman terpaksa harus tetap menunggu di sana kalau ada pelayat yang datang. Jadi dia sendirian sama mayat di malam hari. Eksekusi konsep segmen ini pun dilakukan dengan luar biasa. Kita melihat dari 3 kamera. 2 kamera statis yang terpasang di ruangan dan 1 kamera mobile yang dipegang oleh si perempuan. Perpindahan view dari ketiga kamera itulah yang excellent. Tempo dan irama horor terbangun maksimal dari sana. Padahal sebenarnya cerita segmen itu standar banget. Bahkan elemen seramnya juga standar. Mati lampu, peti mati yang bergerak sendiri, suara-suara, terus nanti ada wujud setan yang over the top, badannya hancur-hancur gitu kan. Perpindahan sudut kamera dan cut to cut-nya lah yang membuat cerita jaga mayat ini bekerja efektif. Sebagai kontras dari cerita itu, ada segmen lain bernama Terror, garapan Ryan Prowse. Di segmen ini lebih banyak karakter dan ruangannya juga lebih luas. Dan bahkan ada ledakan juga. Ceritanya tentang sekelompok kulit putih rasis yang berkumpul menyempurnakan rencana mereka, yaitu mengembangkan senjata rahasia untuk memurnikan Amerika. Nah, senjata rahasianya ini yang jadi elemen horornya. Secara cerita, film teror ini sebenarnya nggak maksimal untuk sebuah cerita pendek. Ini bisa terlihat dari ending yang terasa terburu-buru, tidak terasa berkembang dengan sempurna. Tapi paling tidak, segmen ini masih setia mengikuti konsep 90-an dengan video low quality. Dan bahkan segmen ini tuh punya banyak adegan-adegan bego yang khas sekali, seperti konten home video yang tidak profesional. Nah, ketiga segmen horor pendek tersebut membangun konsep dan setia pada tema. Lalu datanglah segmen The Subject karya anak bangsa. Aku nggak tahu, tapi Timo Cahyanto yang Safe Haven buatannya tuh masihlah entry terbagus antara franchise VHS ini. Seperti nggak dapat memo di film yang ini gitu. Jadi alih-alih bikin low quality kayak konsep dan film cerita-cerita lain, dia malah bikin visual yang kayak film digital biasa. Kayak film yang dibuat dengan kamera di masa modern sekarang, bukan kayak di era 90-an gitu. Timo cuma nambah filter frame kamera dan catatan waktu tahun 94. Dan kemudian tinggal editor film yang mati-matian menambah efek grainy dan segala macam. Ceritanya yang mirip-mirip Hardcore Henry juga terasa futuristik. Jadi ada seorang ilmuwan gila menculik beberapa orang, mengubah mereka menjadi makhluk hibrid manusia dan mesin. Kekacauan terjadi tatkala markas ilmuwan digerebek oleh polisi di bawah pimpinan Doni Alamsyah. Maka semua horor di tempat itu pun lepas. Imajinasi dan ide cerita memang sungguhlah liar dan perfect untuk cerita horor. Apalagi Timo di sini tuh seperti mengajak kita berdialog soal bahwa semakin menyatu dengan teknologi tidak lantas membuat manusia semakin kehilangan hati. Masalahnya, film segmen ini tuh tidak pernah menempatkan hati pada ceritanya. Melainkan cuma jadikan sebuah spektakel yang luar biasa. Udah kayak aksi-aksi pada video game. Apalagi makhluk horor hibrid itu juga dibikin terlalu kinclong. Padahal aku ngarepin efek atau kostum yang grotes gitu. Yang perpaduan manusia dan mesinnya itu bikin kita mual atau kayak uneasy feeling lah kayak makhluk Cronenberg. Tapi tidak. Timo membuat mereka terlalu bersih. Acting kaku dan over the top sebenarnya juga dijumpai pada segmen atau cerita yang lain. Namun karena yang lain tuh mempertahankan kesan video amatir dan jadul, acting yang kaku dan over the top tadi itu jadi passable. Sedangkan pada The Subject ini, sebaliknya jadi malah mengganggu. Karena nggak cocok dengan visual yang ditampilkan, dengan gaya yang ditampilkan. Sebagai single story, aku enjoy aja sih sebenarnya nonton film The Subject ini. Tapi sebagai bagian dari antologi dengan konsep tertentu, this entry just feels very out of place. Nah,
Tapi bagaimanapun juga, entry terburuk film yang ini jatuh kepada segmen yang jadi tubuh utama film ini, yaitu tentang sistem SWOT tadi. Film ini pun kewalahan ketika harus mengikat segmen-segmen cerita yang saling tak berhubungan satu sama lain ke dalam satu film utuh. Cerita penyergapan oleh pasukan SWAT itu berakhir nggak jelas, dan bahkan lebih kempes ketimbang ending segmen teror. Build up mayat-mayat menggenaskan dengan bola mata tercungkil keluar, dan misteri berbagai boneka dan salib terbalik tidak mendapat payoff sama sekali, malah seperti diabaikan di akhir. Instead, kita malah mendapat penutup standar tentang, oh ternyata si Anu yang jahat gitu. Biasa banget. Sambung menyambung ceritanya pun terasa lompat-lompat. Inilah yang harus diperhatikan lagi oleh franchise ini untuk kemudian hari. Mereka harus menemukan cara atau narasi yang lebih natural supaya bisa mengconvey konsep video-video yang sudah jadi ciri khas tersebut. Untuk sebagian besar waktu, aku menikmati menonton film ini. Tidak sejelek VHS viral lah. Walau juga bukan film yang benar-benar kuat. Tapi aku benar-benar mengapresiasi konsep video low quality dan cerita sederhana dengan horor yang over the top dan berdarah-darah yang mereka usung. Karena itu jadi kontras yang sangat menarik. Tapi memang naturally, horor antologi seperti ini tuh akan punya masalah pada balancing, pada penyatuan, yang memang film ini masih tetap tidak bisa menuntaskan masalah tersebut dengan maksimal. Aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk VHS 94. That's all we have for now. Apakah menurut kalian sekarang ini kita memang telah terlalu overproduce terhadap konten sehingga kehilangan elemen real dan honest di dalamnya? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.